Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafki Rinaldi, NIM 1181304146. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai dasar-dasar pengukuran pada mata kuliah sistem instrumentasi. Langsung saja, kita yang pertama masuk ke pendahuluan. Nah, sebelum kita mempelajari lebih lanjut mengenai instrumentasi, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu pengertian dari pengukuran, instrumentasi, dan sebagainya. Nah, yang pertama yaitu pengukuran. Pengukuran merupakan proses mendapatkan informasi tentang nilai variabel suatu proses atau sistem, atau mendapatkan informasi tentang nilai dari suatu besaran fisis. Informasi yang dapat berupa data kuantitatif maupun data kualitatif. Nah, sedangkan instrumentasi adalah bidang ilmu dan teknologi yang mencakup perancangan, pembuatan, penggunaan instrumen atau alat fisika atau sistem instrumen untuk keperluan deteksi, penelitian, pengukuran, serta pengolahan data. Nah, dalam pengukuran juga dikenal data empiris dan juga data terproses. Data empiris sendiri merupakan data yang diperoleh langsung dari sistem pengukuran, sedangkan data terproses merupakan data hasil pengolahan dari data empiris, misalnya perhitungan dari beberapa variabel. Nah, selanjutnya untuk apa sih kita mempelajari sistem pengukuran? Nah, tujuannya adalah untuk mendapatkan data variabel-variabel dari suatu proses atau sistem. Sedangkan data tersebut kemudian akan dapat digunakan untuk kepentingan lebih lanjut, seperti untuk desain, rancang bangun, pengendalian atau sistem kontrol, asesmen atau evaluasi, dan juga audit. Nah, selanjutnya adalah gambaran proses pengukuran. Nah, pada proses pengukuran, langkah yang pertama yaitu terdapat proses, di mana proses ini menghasilkan informasi berupa perubahan variabel-variabel. Nah, selanjutnya dari proses ini akan dimasukkan input berupa nilai sebenarnya dari variabel proses. Nah, dari input ini dia akan masuk dan terus ke bagian sistem pengukuran atau measurement system, di mana sistem measurement ini menghubungkan antara proses dan pengamat, mengubah sinyal menjadi dapat terbaca oleh pengamat dengan standar unit tertentu. Nah, dari sistem pengukuran ini selanjutnya akan berlanjut ke berupa output, di mana outputnya berupa nilai terukur atau hasil pengukuran. Nah, output berupa nilai terukur ini akan diterima oleh observer atau pengamat, yaitu orang yang memerlukan informasi. Nah, selanjutnya untuk pengukuran error itu menggunakan rumus E sama dengan nilai terukur dikurang nilai sebenarnya, atau bisa juga menggunakan E sama dengan sistem output dikurang sistem input. Nah, suatu sistem pengukuran merupakan bagian pertama dalam suatu sistem pengendalian. Nah, jika input sistem pengendalian salah, maka outputnya juga akan salah. Dan jika hasil pengukuran atau input sistem pengendalian salah, maka hasil pengendalian pasti salah, walaupun sebenarnya sistem pengendalian sangatlah baik. Nah, selanjutnya kita masuk ke blok diagram sistem instrumentasi. Nah, pada blok diagram ini terdapat beberapa bagian, yaitu bagian pengontrol, aktuator, sistem, pengkondisian besaran, elemen sensor, transmisi data, dan sebagainya. Nah, di sini pada bagian pengkondisian besaran atau transducer merupakan suatu instrumen yang mengubah bentuk energi besaran fisika menjadi besaran sinyal. Nah, selanjutnya besaran sinyal dari pengkondisian ini akan masuk ke elemen sensor, di mana sensor sendiri merupakan suatu instrumen yang digunakan untuk merasakan suatu besaran fisis, di mana besaran fisis yang diukur dapat berupa bentuk energi listrik, energi termal, mekanik, dan sebagainya. Nah, dari elemen sensor ini akan lanjut ke bagian transmisi data. Nah, bagian transmisi data ini berfungsi untuk mengirimkan sinyal dari satu elemen ke elemen lainnya pada sistem pengukuran. Nah, selanjutnya dari transmisi data, besaran terukur akan dilanjutkan ke bagian pengontrol.
Nah, pada bagian pengontrol ini, besaran fisika yang terukur dan ingin dikontrol agar nilainya sesuai dengan diharapkan. Nah, sinyal yang telah ditransmisikan kemudian akan dibandingkan dengan set point, dan kemudian akan dilakukan pengontrolan agar perbedaan nilai yang diukur dengan set point menjadi sekecil mungkin. Nah, selanjutnya sinyal kontrol akan masuk ke bagian aktuator, di mana aktuator sendiri merupakan suatu instrumen yang akan melaksanakan perintah atau tindakan yang dihendaki oleh bagian pengontrol. Nah, dari aktuator akan berlanjut ke masukan pengubah ke bagian sistem, di mana sistem sendiri merupakan sesuatu yang akan kita ukur. Nah, pada bagian sistem ini biasanya akan terdapat gangguan yang akan masuk ke bagian sistem, dan selanjutnya akan berlanjut ke bagian output atau keluaran terkontrol. Nah, beberapa elemen dasar yang perlu diketahui dalam instrumen pengukur. Nah, elemen dasar yang pertama yaitu elemen dasar pengindra, yaitu mengukur nilai fisik variabel yang diukur dan mengubahnya secara proporsional ke sinyal instrumentasi. Selanjutnya ada sensor interface yang berfungsi mengubah sinyal instrumentasi ke sinyal instrumentasi yang lainnya. Sedangkan pengkondisian sinyal merupakan modifikasi sinyal instrumentasi agar menghasilkan kualitas yang lebih baik. Dan tahap akhirnya yaitu memodifikasi sinyal instrumentasi agar sesuai dengan keluaran yang diinginkan pengguna atau sistem berikutnya. Nah, blok diagram pengukuran. Yang pertama yaitu untuk analisis data. Pada analisis data, bagian pertama yaitu objek atau proses, kemudian akan dilanjutkan ke bagian sensor atau pengukuran, kemudian data akan diolah dan akan dilakukan analisa. Sedangkan pada sistem kendali, input atau masukan akan masuk ke bagian kendali dan akan dilakukan proses dengan menggunakan sensor atau pengukuran yang juga akan masuk ke bagian kendali, maka datanya akan diproses dan akan diperoleh output atau keluaran. Nah, karakteristik instrumen pengukuran terdiri dari dua, yaitu karakteristik statis dan dinamis, di mana karakteristik statis merupakan karakter yang menggambarkan parameter instrumen dalam keadaan steady. Sedangkan karakteristik dinamis yaitu karakteristik yang menggambarkan respon dinamik atau fungsi waktu. Nah, dalam sistem pengukuran ada beberapa hal yang kita kenal. Yang pertama yaitu jangkauan ukur atau yang kita kenal dengan range. Range merupakan batas nilai ukur dari minimal hingga batas maksimal yang keluaran atau hasil ukur dijamin sesuai dengan spesifikasi. Nah, pada kebanyakan kasus, jangkauan ukur tidak sama dengan batas aman operasi perangkat. Pemilihan jangkauan ukur yang diperlukan mencakup semua nilai variabel, baik kondisi normal maupun ekstrim. Dalam desain, biasanya kondisi normal pada 30-70% jangkauan nilai ekstrimnya untuk mengakomodasikan ketidaknormalan operasi dan ketidakpastian desain. Selanjutnya juga kita kenal akurasi atau ketelitian, di mana ketelitian merupakan ketelitian alat ukur dalam memberikan hasil pengukuran. Nah, sebagai contoh akurasi, yang pertama itu termometer skala 0 derajat Fahrenheit sampai 100 derajat Fahrenheit dengan akurasi 1 derajat Fahrenheit. Artinya di sini jika pengukuran menunjukkan 60 derajat Fahrenheit, maka nilai sebenarnya adalah 59 derajat Fahrenheit sampai 61 derajat Fahrenheit. Sedangkan contoh yang kedua yaitu diketahui level transmitter mempunyai akurasi 5%. Nah, jika sinyal menunjukkan 40%, maka akurasi adalah 40 dikali 5%, yaitu sama dengan 2%. Sehingga nilai sebenarnya dari level transmitter adalah 38 sampai 42%. Nah, selanjutnya presisi atau ketepatan, yaitu kemampuan sistem pengukuran untuk menampilkan ulang output yang sama pada pengukuran berulang singkat. Sebagai contoh, voltmeter mempunyai repeatability 0,2%. Jika pengukuran sebenarnya 100 volt, maka ketika pengukuran diulang-ulang, misalkan 20 kali, maka pembacaan akan berkisar antara 99,8 sampai 100,2 volt. Baiklah, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.